Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih boleh mengikuti ibadah temu doa. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita tenangkan hati kita sejenak dan kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Karena meskipun di situasi yang buruk Engkau masih selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak henti-hentinya menolong setiap kami. Engkau Allah yang selalu terjaga ya Tuhan ketika kami tertidur untuk menjaga kami anak-anak-Mu. Oleh karena itu hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau membawa pujian dan syukur dan doa-doa kami di dalam ibadah temu doa ini. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik senang maupun sedih, baik suka maupun duka, kita senantiasa percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan setiap kita. Oleh karena itu mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hatiku percaya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sebab Dia gunung batu Dia gunung dan keselamatan batu kita. dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. mari dengan penuh semangat dan kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh penginjil Yosi. Kiranya kesaksian ini boleh memberkati kita semua dan membuat kita bersama-sama tersadar dan semakin mengerti bahwa kita adalah pekerja Kristus yang mulia. Kita naikkan pujian yang berkata bahwa kita semua adalah pekerja Kristus yang mulia. Dengan penuh semangat mari kita katakan pujian ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya Yesusku luar biasa. Ya Dia Raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kembali Tuhan memberikan kami satu kesempatan untuk boleh mengenal Allah lebih dekat melalui kesaksian hamba-hamba-Mu. Berdoa untuk hamba-Mu yang hari ini akan bersaksi, biarlah bibir, mulut, lidahnya boleh Tuhan pakai hanya untuk menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya itu pun boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur bahwa kesempatan kali ini saya boleh menyaksikan bagaimana Allah dengan luar biasa bekerja dalam kehidupan saya. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, apa yang akan saya ceritakan ini bukan tentang kisahnya saya, tapi ini tentang kisahnya Allah. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur karena saya lahir dalam keluarga Kristen. Mama papa latar belakangnya juga Kristen. Terkhususnya papa ya, papa itu lahir dalam keluarga aktivis gerejawi. Jadi memang sudah terbiasa yang namanya beribadah ke gereja, sekolah minggu, belajar firman Tuhan dan sebagainya.
Saya beserta dengan 2 adik saya pun dididik demikian. Dari kecil itu sudah wajib yang namanya ke sekolah minggu. Kalau nggak ke sekolah minggu itu rasanya ada yang kurang dalam 1 minggu itu. Bukan hanya rajin ke sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Saya ingat itu hampir setiap malam Mama selalu menemani saya dan kedua adik saya itu untuk baca Alkitab gitu ya, belajar. Ya kalau istilah sekarang itu ya saat teduh, walaupun sebenarnya waktu itu saya nggak ngerti itu apa gitu ya. Pokoknya cuman baca aja terus ya sudah tidur. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara, dari kecil juga Mama Papa membiasakan saya dan kedua adik saya untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Biasanya kalau anak-anak itu kan mulai dari paduan suara. Nah, karena saya cewek, selain ikut paduan suara, itu biasanya juga ikut yang namanya nari. Kalau nggak nari ya drama gitu kan. Pokoknya segala sesuatu aktivitas yang gereja kami adakan, khususnya di komisi anak, itu saya dan kedua adik saya itu wajib ikut. Gitu Bapak Ibu Saudara. Nah tapi kondisi keluarga yang demikian ternyata tidak menjamin bahwa kehidupan spiritual saya itu baik. Memang dari luar, saya dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi ritual keagamaan. Tapi saya juga dibesarkan oleh keluarga yang kehilangan makna spiritual. Saya hidup sebagai anak sulung yang penuh tuntutan Bapak Ibu Saudara. Dituntut untuk boleh memiliki kualitas hidup yang sempurna dengan alasan dan dalih supaya adik-adik saya yang di bawah itu minimal seperti saya. Minimal seperti saya. Jadi saya yang namanya penghargaan, merasa dikasihi, merasa disayang, merasa keberadaannya diakui, itu ditentukan oleh seberapa besar prestasi yang saya bisa capai. Kalau di sekolah saya punya prestasi yang baik, ya sudah, maka mama papa saya akan dengan gampang mengatakan kamu hebat. Tapi kalau saya gagal sedikit saja, turun sedikit saja dari standarnya mereka, maka mama papa saya akan langsung menghukum, memberikan ganjaran. Kamu gak seharusnya seperti itu, kamu kakak, kamu harus lebih hebat dan sebagainya macam. Nah pola yang seperti ini membuat saya bertumbuh akhirnya menjadi seorang anak yang haus akan kasih sayang, haus akan penerimaan, haus akan pengakuan, dan saya tidak dapat itu dalam keluarga saya Bapak Ibu Saudara. Dan saya cari itu di luar. Pertama saya cari itu melalui pendidikan di sekolah. Saya cari di sekolah selalu berusaha supaya saya minimal 3 besar. Pernah gagal, okelah minimal 5 besar. Dapat Bapak Ibu Saudara. Puas? Enggak. Tetap ada yang kosong di sini. Mau cari lagi ke keluarga enggak bisa. Karena tuntutan mereka tetap tinggi dan saya enggak mampu. Lelah. Akhirnya saya cari lagi jalan di luar pendidikan. Melalui pergaulan. Semua jenis pertemanan saya coba ikut supaya saya merasa puas. Saya cari-cari komunitas, pokoknya di mana saya bisa diterima sepenuhnya. Di gereja saya punya komunitas lain, di luar saya punya komunitas lain, di dunia maya saya punya komunitas lain. Semuanya saya jajaki satu persatu. Supaya saya dapat pengakuan. Supaya orang melihat saya bukan berdasarkan apa yang saya capai, tapi berdasarkan siapa saya. Sampai di situ ketemu Bapak Ibu Saudara? Enggak. Saya malah semakin jauh dari solusi hidup. Perasaan hidup, perasaan hati saya itu semakin kosong. Cari kemana-mana juga gak dapat. Lalu akhirnya saya berpikir lagi melalui uang. Saya yang masih muda waktu itu sudah berpikir bagaimana saya bisa menghasilkan uang yang banyak sehingga semua mata, khususnya mata keluarga saya itu melihat kepada saya, nih loh saya ada. Saya dapat posisi itu, saya dapat Bapak Ibu Saudara. SMA sudah bisa cari uang sendiri, memenuhi keinginan sendiri. Saya dapat. Tapi itu puas enggak di sini? Enggak. Saya malah semakin terhilang dan semakin jauh
dari apa yang sebenarnya saya cari-cari. Hingga akhirnya saya pernah jatuh dalam satu lembah yang paling dalam. Menyerahkan hidup dan diri saya sepenuhnya menjadi hamba dosa ke dalam dunia pornografi. Satu dunia yang paling gelap yang pernah saya tinggali. Tapi juga satu dunia yang paling susah untuk saya lepaskan, Bapak Ibu Saudara. Sekali jatuh ke dalam lembah itu ternyata saya hancur sehancur-hancurnya. Saya ke gereja, pelayanan, sekolah pinter Bapak Ibu Saudara. Ranking tetap saya jaga baik-baik. Di rumah saya baik gak sama orang tua, saya baik. Tapi di luar itu semua saya budak dosa. Tangan dan kaki saya bahkan badan saya diikat oleh rantai yang begitu kuat yang saya gak bisa lepas. Semakin saya berusaha untuk lepas dengan kekuatan saya sendiri, semakin jatuh dan semakin jatuh. Semakin tenggelam. Rasanya apa Bapak Ibu Saudara? Rasanya menyedihkan. Menyedihkan sekali. Saya malu melihat diri saya sendiri. Itu adalah satu fase yang paling saya benci dalam hidup ini. Kalau disuruh ulang, saya gak mau mengulang bagian itu. Melihat diri saya sendiri saja saya malu, jijik. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, Allah justru mengambil saya. Allah justru turun bertekuk lutut supaya sama dengan saya. Dan melepaskan rantai itu satu persatu, pelan-pelan. Allah justru turun ke dalam lumpur dalam. Yang di dalamnya itu saya terhisap cukup lama. Supaya saya bisa keluar. Dalam satu momen ketika itu saya ingat saya masih SMA awal. Lalu saya ikut satu camp pemuda, sinode gereja. Dari sesi yang pertama, sesi kedua, ya saya ikut sebenarnya dengan motivasi hanya mengisi waktu kosong. Saya tahu, ini nanti paling sesi pertama itu adalah panggilan pertobatan. Sesi kedua, panggilan jadi hamba Tuhan. Sesi ketiga, penutup, terus pulang. Ya udah, jadi saya berangkat tanpa ada harapan apa-apa. Tapi di malam yang pertama, di sesi yang pertama itu, seorang hamba Tuhan membacakan satu bagian dari Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya mau bacakan ini untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengar bagian firman Tuhan ini dibacakan, saya cuma bisa tertunduk dan menangis. Saya merasa seperti Kristus, Yesus anak domba Allah. Itu sedang berdiri di hadapan saya dengan mahkota durinya yang masih tertancap di kepala. Darah yang masih mengucur deras di tubuhnya. Tapi tatapannya itu tatapan penuh belas kasihan. Tatapan yang seolah-olah berkata kepada seorang Yosi muda yang hidupnya sudah hancur sekali. Tatapan yang berkata, ayo, yuk coba lagi. Ayo, aku mengasihi engkau. Aku berikan semuanya hanya untukmu. Dan aku mengasihi engkau. Engkau berharga bukan karena engkau mencapai A, B, C, D, Yos. Engkau berharga karena aku menciptakan engkau berharga. Bapak Ibu Saudara, malam itu adalah malam yang tidak pernah bisa saya lupakan seumur hidup saya. Malam di mana anak Allah datang menghampiri saya secara pribadi. Mau memeluk saya yang berselimutkan dosa. Malam di mana Bapa Sorgawi mau meneteskan air matanya
untuk saya yang selama ini dia rindukan pulang ke rumah. Malam di mana Allah mau membuka kembali tangannya, menerima saya apa adanya. Malam di mana akhirnya saya mendengarkan satu kalimat bahwa saya benar-benar dikasihi. Bukan karena apa yang saya lakukan, tapi karena memang Dia memilih untuk mengasihi saya. Dan malam itu juga menjadi satu malam di mana saya mengambil komitmen untuk memberikan hidup sepenuhnya bagi Allah. Melayani Dia seumur hidup saya. Walaupun saya tahu perjalanan menjadi anak Tuhan tidak mudah, tapi di malam itu saya yakin bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ada satu pujian Bapak Ibu Saudara yang setiap kali saya merasa down, saya merasa rasanya kembali ke kehidupan yang lama gitu ya. Ketika saya merasa saya gak bisa apa-apa, saya gak layak untuk ini semua. Pujian inilah yang selalu terngiang di kepala saya dan yang menguatkan saya. Bahwa saya ada saat ini, itu semata-mata hanya karena Allah yang mengasihi saya. Pujiannya kurang lebih berkata demikian. Telah lama ku cari-cari kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat kehidupan saya ke belakang, memang saya gak layak berdiri di tempat ini. Bahkan untuk memanggil Tuhan sebagai Bapa, memanggil Kristus sebagai sahabat, saya tidak layak. Tapi saya tahu, saya bisa karena Tuhan yang memampukan saya. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah saja mau memanggil, memakai saya yang dulunya hamba dosa, diangkat menjadi anaknya, bahkan dipanggil untuk melayani Dia. Maka satu hal yang saya percaya bahwa Allah juga melakukan hal yang sama bagi engkau. Ketika engkau merasa hidup ini begini saja, tidak ada sesuatu pun yang bisa engkau lakukan untuk mencapai standarnya manusia. Ketika engkau merasa hatimu kosong, tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi engkau, maka ingatlah Bapak Ibu Saudara, ada Allah yang telah mati di kayu salib, yang telah memberikan segala sesuatunya bagi engkau dan saya, yang telah memberikan anak tunggalnya bagi engkau dan saya. Maka saya mengundang setiap kita pada hari ini untuk ayo datang kepada Allah. Kepada Allah yang mengasihi kita. Kepada Allah yang memperdulikan kita. Kepada Allah yang selalu menunggu kita. Dia adalah Bapa yang selalu membuka tangannya bagi engkau dan saya. Anak bungsukah kita? Anak sulungkah kita? Dia tidak peduli, kasihnya sama. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini saya rindu kita mau bersama-sama berdoa untuk beberapa hal.
Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap orang tua yang ada. Orang tua ini punya satu panggilan yang paling utama Bapak Ibu, yaitu untuk memperkenalkan anak-anak mereka kepada Kristus. Orang tua saya pernah gagal, ya saya akui, dan mereka pun juga mengakui. Untuk itu, mari kita mau sama-sama berdoa untuk mereka, papa, mama, dimanapun mereka berada. Berdoalah kiranya Tuhan sendiri yang memperlengkapi dan menolong para orang tua untuk boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menjadi saksi Kristus yang hidup bagi anak-anak mereka. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk setiap orang tua dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Kami bersyukur bahwa panggilan ini Tuhan berikan kepada saudara kami. Dan kami sadar bahwa panggilan menjadi orang tua, menjadi papa mama bukanlah panggilan yang mudah. Untuk itu kami rindu kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka. Memberikan mereka hikmat untuk boleh menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan baik. Sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan, anak-anak mereka boleh mengenal Kristus yang hidup. Melalui bibir lidah mereka, anak-anak mereka boleh mengenal siapa Allah. Kami juga rindu berdoa. Biarlah orang tua ini tidak hanya sibuk pada hal-hal ritual, tetapi juga mempedulikan spiritual anak dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang kedua kita juga mau berdoa Bapak Ibu Saudara untuk rekan-rekan kita yang diberi kepercayaan melayani di komisi. Mulai dari komisi anak hingga komisi remaja. Baik itu mereka rohaniwan maupun mereka pembimbing ataupun lausya. Bapak Ibu Saudara, salah satu pribadi, salah satu komunitas yang mendukung pertumbuhan kerohanian saya adalah komisi. Termasuk komisi remaja. Setelah saya terima Kristus, pembina remaja saya menjadi satu-satunya orang yang mau menolong saya semakin bertumbuh dan bertumbuh. Penting Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita mau sama-sama berdoa bagi mereka. Biarlah kehadiran mereka di setiap komisi ini boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang mereka layani. Dan kiranya semangat pemberitaan Injil tetap terbakar dalam hati mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk setiap rekan-rekan kita yang diberi kepercayaan melayani di komisi. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk panggilan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada rekan-rekan kami yang melayani di komisi anak, tunas remaja, dan remaja. Baik mereka yang melayani sebagai rohaniwan, sebagai pembimbing, maupun sebagai lausya. Tuhan, satu kerinduan kami, kehadiran mereka di setiap komisi boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi anak-anak yang mereka layani. Kehadiran mereka di komisi bukan hanya sekedar untuk menuntaskan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, tapi semata-mata hanya untuk memuridkan orang-orang yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Untuk itu Bapa, dengan penuh belas kasihan, dengan penuh bersandar pada anugerah Tuhan, tolong mereka Tuhan, tolong mereka. Biarlah semangat api pekabaran Injil boleh terus terbakar dalam hati dan hidup rekan-rekan kami. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, mereka boleh menjadi surat Kristus yang terbuka bagi orang-orang yang mereka layani. Perlengkapi pula rekan-rekan kami ini Tuhan dengan kasih setia-Mu. Perlengkapi mereka dengan anugerah-Mu. Mari yang ketiga kita berdoa untuk setiap anak-anak, mulai dari anak-anak kecil hingga remaja. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Biarlah pribadi-pribadi ini boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang selalu melekat pada Kristus, yang hidup takut akan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menjadi garam dan terang bagi dunia di mana mereka saat ini sedang bertumbuh. Walaupun mereka ada yang anak-anak kecil,
Tapi biarlah dari kecil mereka boleh mengenal Kristus. Mereka yang tunas remaja dan remaja, biarlah di tengah-tengah kondisi hidup, kondisi dunia mereka yang begitu menggiurkan, mereka tetap boleh bertahan pada iman mereka. Bahkan mereka boleh memberi dampak bagi sekitar mereka. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk anak-anak mulai dari yang kecil sekolah minggu hingga remaja. Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami, mereka yang masih kecil, bahkan mereka yang sudah remaja. Tuhan, perjalanan hidup mereka masih panjang. Mungkin ada keterbatasan secara pengetahuan, banyak hal yang mereka tidak mengerti. Tapi satu kerinduan kami Tuhan, mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi garam dan terang bagi sekitar mereka, bagi dunia mereka. Bahkan mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan pakai dengan luar biasa, melayani Tuhan seumur hidup mereka, menjadi kesaksian yang hidup sampai ke ujung dunia. Untuk itu kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Mohon belas kasihan-Mu turun atas anak-anak-Mu ini, menyertai, mengurapi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk momen hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Allah mengasihi setiap kami. Dan hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kasih setia Allah, anugerah Allah selalu menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mungkin di dalam masa-masa seperti ini kita takut dan kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Akan tetapi itu tidak mengubah sebuah kebenaran bahwa pertolongan Tuhan itu demikian nyata di dalam kehidupan kita. Saat ini mari kita menaikkan sebuah pujian yang menolong kita untuk berseru dan berharap kepada Tuhan. Sebuah pujian yang menolong kita untuk percaya bahwa pertolongan Allah demikian nyata dalam kehidupan kita. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang ya Tuhan. Hatiku tenang ketika kami berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
Sebab pertolongan-Mu begitu ajaib di dalam Kau hidup kami. telah memikat hati. Oleh karena itu mata kami tertuju pada Engkau ya Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Yang pertama, di tengah-tengah perjuangan tim medis dalam menangani COVID-19, kita mengingat untuk setiap jemaat GKKK Solo yang berprofesi sebagai dokter. Di antaranya adalah Dr. Andi, Dr. Magda, Dr. Kurniawan, Dr. Adi, Dr. Avamira, Dr. Yohana, Dr. VB, dan juga beberapa mahasiswa kedokteran UNS yang berjemaat di gereja kita. Atau jika Bapak Ibu mengenal ada jemaat lainnya yang berprofesi sebagai dokter, mari kita doakan mereka. Kita doakan yang pertama, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menangani pasien, terutama di situasi pandemi yang seperti ini. Dibutuhkan kecermatan dan ketelitian. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan mereka kekuatan. Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapa di Tuhan, dalam kami surga, datang hamba-Mu hadapan-Mu, kami berdoa menyerahkan untuk Tuhan, jemaat untuk rekan-rekan kami yang yang dokter. melayani sebagai dokter Tuhan. Engkau Kami sendiri tahu Allah yang panggilan boleh sebagai campur dokter di tangan tengah-tengah pandemi ini di dalam bukanlah suatu kehidupan panggilan mereka. yang mudah. Engkau memberikan Sebuah hikmat, panggilan yang memberikan kebijaksanaan, mulia untuk memberikan membantu setiap orang-orang kecermatan yang terkena untuk dari mereka virus yang corona. melayani di rumah Dengan sakit. Tuhan, Engkau sendiri Allah yang boleh menolong mereka kalau ada untuk mereka sesuatu yang menangani secara manusia setiap sangat pasien sulit untuk orang-orang diselesaikan. yang Tuhan terkena memberikan hikmat dan COVID. bijaksana Tuhan sehingga memberikan mereka boleh hikmat dan menyelesaikannya. bijaksana untuk bisa menangani dengan Engkau baik. sendiri Melakukan Allah yang penanganan, boleh melakukan campur tangannya tindakan-tindakan Tuhan. yang terbaik Buat untuk setiap bisa tindakan yang menyelesaikan mereka semuanya lakukan, dengan baik. buat setiap obat Tuhan yang mereka berkati resepkan, setiap pimpin biarlah itu boleh untuk menjadi bisa memberikan kesembuhan penanganan bagi yang orang-orang yang sedang menderita di sesuai luar dengan sana. kemampuan mereka, Terima sesuai kasih ya dengan apa yang Tuhan. Tuhan berikan. Kami Terima kasih menyerahkan Tuhan buat mereka ke dalam tangan-Mu. kesempatan. Di dalam Tuhan nama berkati Tuhan mereka. Yesus. Tuhan yang berkati Kami dan berdoa. Tuhan yang bisa pimpin. menolong pasien-pasien yang ada. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari jemaat wanita doakan. Doakan kiranya Tuhan terus memberi mereka kesehatan, kemampuan, kekuatan baik secara fisik maupun mental. Tidak mudah melayani di situasi yang demikian. Kesehatan sendiri menjadi ancaman. Tetapi mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan. Bagi jemaat yang pria, mari kita doakan untuk keluarga atau saudara yang tinggal bersama dengan mereka. Kiranya Tuhan menjagai keluarga mereka supaya terlindung dari ancaman COVID-19. Mari kita angkat suara kita berdoa. Bapa di Tuhan, dalam kami surga, datang ke hamba-Mu hadapan-Mu, berdoa, Tuhan. Engkau Kami sendiri berdoa, Allah yang menyerahkan campur untuk tangan setiap untuk keluarga, setiap keluarga dari saudara-saudara setiap, kami saudara-saudara kami yang dan bekerja rekan-rekan kami sebagai yang melayani dokter. sebagai dokter. Engkau sendiri Kami Allah tahu yang Tuhan, boleh menjagai, mungkin biarlah malaikat mereka surgawi Sebab Engkau takut Tuhan menjadi selalu parno boleh bersama campur ketika tangan melihat menjagai Engkau yang selalu mereka. berjalan di seperti depan mereka. Engkau sendiri Allah yang Takut boleh mereka memberikan melayani pasien dari keluarga COVID-19. mereka satu Tapi Tuhan kekuatan, berikan satu suatu kesehatan, perlindungan dan kekuatan. satu Tuhan kondisi tubuh yang melindungi prima mereka. sehingga mereka Biarlah boleh mereka di terhindar dalam dari keadaan yang ancaman baik. COVID yang Ketika mereka sedemikian nyata. harus pergi Kami melayani berdoa di dalam pasien, nama Tuhan mereka Yesus. melayani dengan Kalau baik mereka dan boleh pulang dalam melakukan keadaan yang sehat. pekerjaan mereka, Dan mereka juga boleh pulang melindungi dengan keadaan mereka dengan sehat baik, dan tidak membawa menjagai virus semua itu ke mereka. dalam Tuhan yang keluarga. menyertai, Tuhan yang Terima kasih memimpin kami mereka. menyerahkan keluarga, Biarlah setiap anggota saudara-saudara keluarga kami ke dalam dilindungi oleh tangan-Mu. Tuhan, sehingga mereka Di dalam terjauh nama daripada Tuhan COVID-19. Yesus, di dalam nama Tuhan Terima Yesus kasih, kami Tuhan. berdoa. Terima kasih Bapak. Mari secara khusus kita mau berdoa untuk Dr. Andi. Doakan untuk pekerjaan khususnya klinik penanganan infertilitas dan juga untuk pengembangan operasi laparoskopi. Doakan untuk keluarga khususnya di rumah yang baru yang Tuhan boleh percayakan agar diberkati dan boleh menjadi berkat bagi lingkungan dan keluarga Dr. Andi. Dan kiranya Tuhan yang menolong akan segala kebutuhan dana di dalam penyelesaian rumah yang baru. Mari kita angkat suara kita berdoa untuk Dr. Andi. Bapa di Tuhan, dalam kami menyerahkan surga kami Dr. berdoa Andi di tengah-tengah untuk pelayanan pergumulan, Dr. Andi sebagai dokter sebagai Objin.
Engkau sendiri Allah yang campur tangan ya Tuhan. Untuk menangani. Di dalam pelayanannya membuka Klinik klinik Tuhan yang percayakan. infertilitas Tuhan. Tuhan, Engkau Banyak orang di berkati luar dan Tuhan sana yang pimpin. berharap Tuhan, memiliki berkati anak kita tetapi Pimpin. mereka mentok Apa ya Tuhan. kepercayaan yang Tuhan sudah berikan Oleh kepada karena itu Dr. Andi. kiranya Engkau berkati Tuhan, Dokter mampukan Andi. Dr. Andi Biarlah untuk Engkau pakai melangkah. Dokter Andi Tuhan, untuk pakai boleh Dr. menyelesaikan Andi untuk bisa masalah-masalah itu memberikan semua. yang terbaik. Hamba berdoa kiranya setiap apa yang dilakukan Dokter Andi, setiap apa yang dikerjakan boleh memberkati banyak orang dan boleh memuliakan Bila Tuhan namamu. berikan kesempatan Dan kami yang juga baik, bersyukur kalau berikan Dokter Andi kekuatan, boleh kebutuhan menempati dana rumah yang dibutuhkan. baru. Tuhan Kiranya Engkau Tuhan sendiri Allah yang memberkati boleh memenuhi beliau. kebutuhan Tuhan dana yang pimpin diperlukan. Dr. Andi. Engkau sendiri Tuhan Allah yang boleh pakai menjadikan Dr. Andi. keluarga ini Tuhan berkat pimpin untuk seluruh lingkungan keluarga. sekitar, Biarlah membawa menjadi kemuliaan kekuatan, bagi menjadi namamu. semuatan bagi setiap jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Masyarakat. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami menyerahkan Dokter Andi, Dokter Magda, Dokter Yusuf dalam tangan-Mu. Kita juga berdoa untuk Dokter Alfamira. Doakan untuk persiapannya untuk menghadapi ujian masuk jenjang pendidikan spesialis. Kiranya Tuhan yang boleh membantu dan mengarahkannya untuk memilih jurusan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita angkat suara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, mau berdoa untuk Dokter Alfamira. Bersyukur Tuhan kalau beliau boleh diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam jenjang yang berikutnya, yaitu dokter spesialis. Tuhan, Engkau sendiri Allah yang campur tangan, Allah yang boleh menolong dia di dalam proses belajarnya, di dalam proses risetnya. Engkau sendiri Allah yang campur tangan. Biarlah Engkau sendiri menuntun Dokter Alfamira untuk memilih apa yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Dan Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan jalan ya Tuhan. Engkau bukakan setiap kesempatan, Engkau buka setiap pintu yang tertutup, menempuh panggilan Engkau sebagai bukakan dokter dengan baik. setiap Tuhan yang pimpin berkat-berkat-Mu. dan Tuhan yang pimpin. Terima kasih ya Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap kita, masyarakat Indonesia. Mari kita berdoa kiranya kita boleh memiliki satu kesadaran yang tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan yang diarahkan baik melalui social dan physical distancing. Kiranya kita bersama-sama boleh menjalankan pola hidup sehat. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk masyarakat Indonesia. Bapa di dalam surga yang berdoa untuk masyarakat-Mu, masyarakat Indonesia. Kalau di banyak kota dilakukan PSBB dan kami diminta untuk melakukan social dan physical distancing, Kau sendiri Allah yang boleh campur tangan kepada setiap hati kami. Kau sendiri boleh menuntun kami untuk kami boleh menaati setiap protokol kesehatan ini. Karena kami tahu ketika kami tidak menaatinya, sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi. Tuhan, kiranya kami boleh belajar. Tuhan, kiranya Engkau sendiri Allah yang boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Indonesia, terima kasih ya Bapak. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sampaikan setiap pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita sampaikan ketakutan kita. Kita sampaikan kekhawatiran kita. Kita letakkan beban-beban kita di bawah kaki Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memulihkan kita semua. Saya memberikan waktu untuk setiap kita boleh berdoa. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku
sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menjadi Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pertolongan-Mu begitu ajaib buat setiap kami. Sekalipun kami bahkan tidak percaya Engkau Allah yang menolong kami, Engkau tetaplah Allah yang selalu menolong kami. Sekalipun kami tidak percaya bahwa Engkau beserta dengan kami, Engkau adalah Allah yang tetap beserta dengan kami. Sekalipun kami menyerah dengan kehidupan kami, Engkau Allah yang tidak pernah menyerah ya Tuhan. Dengan kehidupan kami. Allah seperti itulah yang kami punya. Oleh karena itulah kami bersyukur kepadanya. Dan kami menaikkan segala doa dan pergumulan kami kepada Allah yang demikian. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menutup ibadah temu doa kita dengan menaikkan sebuah pujian. Bapa, terima kasih. Selesai, silakan mengambil waktu teduh masing-masing. Tuhan memberkati.